Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, adalah ibu dosen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan melaksanakan atau membuat tugas video untuk bimbingan konseling, ya. Saya sebagai konselornya, ya. Saya sebagai apa? Konselornya. Nah, sedangkan ini adalah siswa dari SMP Darul Mansur Wanayasa, ya, sebagai konselingnya. Nah, silakan diperkenalkan namanya. Baik, nama saya Muhammad Aska Ilmia. Saya berasal dari Cikampek. Umur saya 13 tahun. Saya adalah santri SMP di Darul Mansur Wanayasa ini. Baik, ya. Pertama adalah untuk bimbingan belajar, ya. Bimbingan belajar. Pertama, bimbingan belajar apa? Coba sebutkan apa kesulitan belajar apa? Pelajarannya apa? Gimana kendalanya? Silakan. Ya, Mas Aska. Ya. Saya susah dalam belajar matematika. Tolong jelaskan, Ustaz. Gimana solusinya gitu, ya? Ya, susah. Ya, baik. Jadi ketika kita belajar matematika, kemudian ada kesulitan misalnya tentang aritmatika atau persamaan, kuadrat dan sebagainya, ya, atau trigonometri, maka kita harus pertama kali adalah suka dulu. Suka dengan pelajarannya matematika. Nah, kemudian apa? Belajar lagi, belajar terus, ya. Ketika guru matematika itu memberikan pengajaran matematika, maka didengarkan, diperhatikan dengan secara seksama. Kemudian karena pelajaran matematika itu adalah, ya, perjalanan menghitung, maka pikiran kita harus ikut menghitung juga, ya. Jangan sampai pikiran kita melayang kemana-mana, ya. Soalnya pelajaran matematika itu kalau kita tidak mengikuti dengan pikiran kita, maka kita akan susah di kemudian harinya atau hari-hari berikutnya, ya. Makanya, ya, pelajaran matematika bab apapun, ya, persamaan kuadrat, trigonometri, algoritma, ya, semua itu harus benar-benar kita belajar sungguh-sungguh. Dan yang paling penting adalah apa? Yang paling penting itu adalah memulai latihan-latihan, mengerjakan soal-soal latihan matematika, ya, dengan yang mudah dulu, dari yang mudah dulu, yang sedang, kemudian yang paling sulit. Sehingga ketika kita setelah menguasai, ya, rumusnya, cara mengerjakannya, nanti ketika ujian atau tes sumatif, ya, biasanya kan ada tes sumatif pilihan ganda, maka kita harus menghitungnya. Walaupun pilihan ganda tidak serta-merta kita langsung memilih A, B, C, D, E, ya, atau A, B, C, D saja kalau SMP kan. Nah, tapi kita menghitung, ya, misalnya ada matematika sosial, ya, buah sekeranjang 20.000, kemudian ditambah buah manggis, ya, buah manggis atau buah mangga, kemudian kita harus hitung dulu bagaimana caranya menghitungnya. Apalagi matematika yang ada rumus-rumusnya, ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk tadi bimbingan belajar, kemudian sekarang adalah bimbingan belajar, ya. Karir dimana setelah SMP ini selanjutnya mau SMA gimana? Silakan. Ya. Saya ingin SMA di Gontor. Ya. Bagaimana solusinya, ya, Ustaz? Ya, baik. Sekarang, ya, Aska di pesantren Darul Mansur Wanayasa di Purwakarta, maka kemudian menginginkan sekolah di Gontor, ya, SMA di Gontor, ya. Mudah-mudahan, ya, bisa diterima di sana. Karena apa? Kalau kita sudah memiliki tekad yang kuat, harus didukung dengan orang tua, ya. Orang tuanya mensupport. Karena apa? Kalau anaknya ini menginginkan pesantren ke sana atau sekolah melanjutkan ke sana ke Gontor, tapi kalau orang tuanya itu tidak setuju, mungkin karena kemampuan orang tua dan sebagainya, maka kita tidak akan bisa
Misalnya apa? Kita minta restu, Pak, Bu, minta restu supaya apa? Direstui pesantren di Gontor supaya melanjutkan cita-citanya mungkin lebih di sana, mungkin apa namanya jiwanya sudah berada di Gontor. Ya, kenapa? Melihat dari kontor-kontor atau lulusan-lulusan kontor yang banyak menjadi pejabat-pejabat yang sukses, ya barangkali seperti itu, maka ya mempunyai niat dengan sungguh-sungguh lagi. Mungkin ada kelebihan di bidang bahasanya di kontor itu ya, di bidang bahasanya bagus, kemudian ya disiplinnya juga lebih bagus lagi, ya mungkin seperti itu. Itu bimbingan karir yang penting apa? Niat benar-benar sungguh-sungguh, kemudian tetap belajar disiplin. Intinya adalah disiplin ketika kita belajar apapun, ya disiplin. Soalnya kalau kita tidak disiplin maka keberhasilan itu akan tertunda, seperti itu ya. Ya kemudian bimbingan sosial ya. Coba di teman-teman circle ASKA ini ada masalah sosial apa antar teman-teman ini? Ya, teman-teman saya di sini kebanyakan itu bersirkel. Ya. Tapi saya itu tidak ada circle, saya bermain sendirian. Oh gitu. Berarti walaupun banyak teman tapi merasa sendiri ya. Iya. Ya solusinya adalah bagaimana kita tetap membangun hubungan yang baik dengan teman siapapun ya, terutama untuk belajar ya. Belajar dengan sungguh-sungguh ya, mencari teman buat belajar dalam menghafal Al-Quran, mencari teman yang lebih rajin lagi belajar matematika, mengajak teman ya untuk belajar matematika, untuk belajar bahasa seperti itu supaya apa? Supaya kita hidup itu bersosial, tidak sendiri saja, tetapi apa? Melakukan semuanya dengan teman bersama supaya apa? Cita-citanya, keberhasilannya itu pun bersama-sama seperti itu ya. Kemudian bimbingan pribadi ya, mungkin ada apa namanya pondok-pondok pribadi tentang apa di pesantren ini atau di mana dipersilakan. Saya merasa di sini merasa saya tuh kayak kesel sama abang kelas, kesel sama ustaz-ustaz. Oke, baik. Untuk masalah itu adalah bagaimana pribadi kita itu harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sholat tahajud ya, berapa rakaat? 3, 4 rakaat di malam hari. Kemudian salat witir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita itu diikhlaskan ya, diikhlaskan bahwa kita itu masih dalam perjalanan belajar. Supaya apa? Supaya ketika kita belajar itu tidak ada apa hambatan dari jalan, supaya pelong-pelong saja, ikhlas-ikhlas saja. Karena apa? Sudah banyak ya santri-santri yang sebagai contohnya ya, sebagai contohnya itu ketika ada pergulatan atau pergulatan di dalam pikirannya itu, dalam pribadinya, kemudian ada keinginan untuk tiba-tiba menghilang, ya gitu, tiba-tiba menghilang, maka harus ada konsultasi. Oh ini caranya seperti ini, cara apa namanya menghadapinya. Jadi belajar ikhlas, sabar ya, belajar sabar bahwa kita ini adalah masih belajar, tapi tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpikir ya, berpikir bagaimana ke depannya nanti kalau misalnya sekarang kok tiba-tiba menghilang ya, seperti yang sudah terjadi ya, tiba-tiba menghilang, gimana? Kasihan orang tuanya ya, disabarkan, mungkin ya, mungkin apa namanya, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar harus ya. Kemudian bersyukur, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ditempatkan di zona yang aman untuk belajar. Yang penting kita disiplin saja, kita ikuti ritmenya ya, ritmenya, semoga menjadi apa, siswa yang sabar, siswa yang bersyukur, siswa yang berpikir masa depan lebih cerah lagi. Kemudian perbaikan diri ya, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melewati ibadah, hubungan dengan guru ya, menghormati, hubungan dengan teman ya, saling menyayangi ya, sayangi guru, sayangi guru, hormati guru, sayangi teman ya. Demikianlah ya konsultasi kali ini, mudah-mudahan cukup ya, mudah-mudahan cukup, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Kita tutup, mudah-mudahan ada benarnya ya dari Allah Subhanahu wa taala
kita sendiri ya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.